Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif dengan NIM 035 akan menjelaskan tentang konsep dari salah satu metode analitik yaitu regresi. Regresi sendiri pada materi ini ada dua, yaitu regresi linear dan regresi polinom. Nah, masuk ke bagian pertama yaitu definisi tentang regresi. Apa sih regresi itu? Nah, regresi adalah sebuah teknik untuk memperoleh persamaan kurva pendekatan dari titik-titik data. Jadi, sebelum kita melakukan proses regresi, kita sebelumnya harus disediakan data-data yang mendukung. Data-data ini yaitu berupa variabel terikat dan variabel bebas. Seperti itu. Nah, kemudian seperti apa sih kurva pendekatan dari regresi linear ini? Dari regresi itu sebenarnya ada banyak bentuk kurva yang bisa didapatkan dari analisis regresi. Tapi pada kesempatan kali ini ada dua metode, yaitu regresi linear dan regresi polinom. Untuk regresi linear merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan fungsi linear berupa garis lurus yang paling sesuai dengan kumpulan titik data yang diketahui. Seperti itu. Sedangkan regresi polinom berarti merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan fungsi polinom yang paling sesuai dengan kumpulan titik data yang diketahui. Kemudian apa sih tujuan dari analisis regresi itu? Nah, yang pertama, analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Dapat dilihat pada ini ya, pada PPT, pada layar ada dua hubungan yang terjadi pada grafik regresi, terutama regresi linear ya. Yang pertama ada hubungan linear positif, terus yang kedua ada hubungan linear negatif. Hubungan linear positif berarti ketika variabel bebas semakin besar, maka variabel terikat pun semakin besar juga. Sedangkan pada hubungan negatif, semakin besar variabel bebas, maka semakin kecil nilai dari variabel terikat. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu analisis regresi berguna untuk mendapatkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi seberapa besar sih pengaruh dari variabel bebas terhadap penentuan variabel terikat itu? Nah, nanti pada persamaan regresi ada yang namanya koefisien regresi, ada yang namanya error. Kalau dalam persamaan nanti namanya intercept. Nah, itu merupakan sebuah hubungan, sebuah pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Seberapa mendekati variabel data yang kita dapatkan terhadap fungsi linear tersebut. Kemudian dapat juga digunakan untuk memperkirakan nilai dari variabel terikat pada titik tertentu di luar data yang disediakan berdasarkan variabel bebas yang ingin dicari. Misal pada gambar di sebelah kanan ini kan hanya terdapat pada bagian sini hingga sini saja. Sedangkan pada daerah sini dan daerah sini tidak diketahui nilai dari variabel terikatnya. Maka ketika kita sudah mendapatkan fungsi dari data-data tersebut, fungsi linear dari data-data tersebut, fungsi regresi dari data-data tersebut, maka kita bisa mencari estimasi
atau memperkirakan nilai dari variabel terikat. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang persamaan regresi. Nah, secara umum persamaan regresi yaitu Y sama dengan AX plus B. Nah, ini saya tambahkan juga ini regresi linear ya. Regresi linear yaitu persamaannya sederhana saja, Y sama dengan AX plus B. Dengan Y merupakan variabel terikat dan X merupakan variabel bebas. Sedangkan A yaitu koefisien regresi atau slope pada regresi linear, pada fungsi linear tersebut, atau biasanya dikenal dengan gradien garis atau M seperti itu ya. Sedangkan B di sini adalah intercept. Nah, pada aslinya memang rumus A dan B itu seperti ini. Namun setelah dilakukan berbagai macam perlakuan ya, itu bisa digunakan matriks untuk menyelesaikan nilai A dan B ini. Sehingga nanti pada perhitungan MATLAB nilai A dan B dapat dicari menggunakan operasi matriks yang akan dijelaskan pada bagian algoritma. Kemudian ada yang namanya linearisasi. Nah, apa sih linearisasi itu? Nah, linearisasi ini ketika persamaan awal berupa persamaan yang tidak linear atau bisa parabola, logaritma, eksponen, dan lain-lain, sebelum dilakukan perhitungan regresi, terlebih dahulu dilakukan linearisasi. Seperti itu. Nah, linearisasi ini merupakan proses untuk mengubah bentuk persamaan yang tidak linear hingga menjadi persamaan linear. Contohnya, misal ada persamaan Y sama dengan C dikalikan X pangkat B. Ini kan berarti persamaan eksponensial ya, eksponensial. Maka persamaan tersebut diubah menjadi bentuk persamaan linear atau dilakukan linearisasi seperti berikut. Ln Y sama dengan ln C plus B dikalikan ln X. Nah, pada persamaan tersebut kita misalkan nih, kan di awal Y sama dengan AX plus B. Persamaan regresi linearnya kan Y sama dengan AX plus B. Maka dari persamaan Y sama dengan CX pangkat B itu diubah menjadi persamaan Y sama dengan AX plus B. Sehingga dapat dimisalkan Y sama dengan ln Y, kemudian AX sama dengan B ln X, dan B sama dengan ln C. Nah, dari persamaan B sama dengan ln C, nilai C dapat diketahui dengan menghitung C sama dengan E pangkat B. Nah, nanti untuk ini ya dikembalikan ke persamaan awalnya seperti itu. Untuk didapatkan nilai konstanta dari C dan B tadi. Nah, kemudian kita membahas tentang algoritma regresi linear untuk pemrograman yang saya gunakan. Yang pertama, tentukan n titik data yang diketahui dalam XI dan YI untuk I sama dengan 1, 2, 3 hingga N. Hingga banyaknya data. Nah, semakin banyak data biasanya semakin bagus nilai dari estimasi fungsi linearnya. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung nilai sigma XI, sigma YI, sigma XI YI, sigma XI kuadrat. Setelah diketahui sigma XI, sigma YI, sigma XI YI, dan sigma XI kuadrat, maka kita bisa membuat matriks M dan matriks N. Nah, matriks M ini sendiri terdiri dari N, sigma XI, dan sigma XI kuadrat. N adalah banyak data. Dan matriks N terdiri dari sigma YI dan sigma XI YI. Nah, untuk mengetahui nilai A dan B menggunakan rumus menggunakan matriks AB sama dengan inverse dari matriks M dikalikan dengan N, dengan matriks N. Kemudian kita mendapatkan nilai A dan B, lalu kita tampilkan pada command window-nya MATLAB. Dan yang terakhir yaitu plot data awal dan fungsi regresi dari nilai AX plus B. Seperti itu. Nah, mari kita lanjut ke coding MATLAB. Nah, kita mulai dari bagian paling atas, yaitu kita membersihkan window-window sebelumnya dan persamaan sebelumnya. Kemudian pada baris 5 kita bisa input nilai X dalam bentuk matriks dan nilai Y dalam bentuk matriks juga. Atau kalau misal
ingin langsung didefinisikan juga tidak apa-apa seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya mendefinisikan nilai X dan Y. Kemudian di sini perulangan di sini untuk mencari nilai dari sum tadi ya, dari nilai sigma tadi. Ada sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat. Ini sigma X kuadrat dan ini sigma X kali Y. Dan setelah itu kita membentuk matriks dari sigma dari nilai sum yang telah kita buat tadi seperti ini. Kemudian pada matriks M ada n sum X, dan sum X kuadrat. Kemudian matriks M tersebut kita inverskan dengan perintah inf M. Kemudian untuk matriks N yaitu sum Y dan sum XY, sigma X, sigma Y dan sigma XY seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai A dan B kita mengalihkan inverse dari matriks M dengan matriks N. Dan kita mendapatkan dua nilai pada P yaitu P ke-1 dan P kedua. Nah, untuk nilai A sendiri yaitu P kedua dan nilai B sendiri itu P ke-1. Kemudian kita plot. Nah, langsung aja. Run. Nah, kita dapatkan hasil dari perhitungan pada MATLAB bahwa nilai A yaitu 8,1391 dan B yaitu 35,3429. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 8,1391 X dikalikan ditambah 35,3429. Dan bisa kita lihat grafik yang dihasilkan dari persamaan linear tersebut. Nah, ini ada beberapa data yang memang mendekati dengan fungsi linear tersebut, tapi beberapa data ada juga yang tidak sesuai dengan garis karena memang ini merupakan hasil dari eksperimen. Kita lanjut lagi ke selanjutnya itu regresi polinom. Regresi polinom merupakan ekspansi dari regresi linear atau cara lain dari metode regresi untuk mendapatkan pendekatan fungsi yang lebih akurat karena memiliki order yang lebih tinggi seperti itu. Berbeda dengan regresi linear, regresi polinom memiliki suku yang lebih tinggi, maka dari X lebih dari 1, sehingga konstanta regresinya pun juga bertambah sebanyak N-1. N ini merupakan ini ya, order polinom. Order polinom. Rumus umumnya adalah Y sama dengan A0 plus A1X, A1 dikalikan X plus A2 dikalikan X kuadrat, hingga AN dikalikan X pangkat N-1. Dengan A1, A2 hingga AN adalah konstanta regresi, dan N sendiri adalah order dari polinom. Nah, apa sih perbedaan dari regresi polinom dengan regresi linear? Sebenarnya sama saja. Hanya saja ada perbedaan dari komponen yang dihitung, karena ukuran matriksnya pun akan berubah menyesuaikan dengan order polinom. Itu N+1 dikalikan N+1. Nah, untuk selain itu tinggal menyesuaikan saja. Mari kita lihat coding MATLAB. Nah, di sini ada lebih banyak ini ya variabel yang digunakan untuk menghitung nilai dari regresi polinom ini. Pada kali ini saya menggunakan polinom derajat 3 untuk mendekati nilai dari nilai dari titik-titik data tersebut. Nah, untuk kode-kode selanjutnya, kode program selanjutnya hampir sama seperti program sebelumnya. Mari kita langsung ke plot saja. Nah, dapat kita lihat bahwa garis ini tidak benar-benar lurus dari sini sampai sini. Terdapat lengkungan pada bagian sini, dapat lengkungan yang menandakan bahwa persamaan garis tersebut merupakan bukan persamaan linear, itu persamaan polinom seperti itu. Polinom ini derajat 3 seperti itu.